Oke, selamat siang semua. Siang. Oke, jumpa lagi dengan saya di sini masih di hal yang sama, membahas tentang pemilu, OSIS, Ketua dan Wakil tahun ajaran 2022-2023. Kali ini saya bersama kedua paslon nomor urut 1. Dari mereka di sini nanti kita akan sedikit banyaknya belajar bagaimana mereka menjadi seorang pemimpin. Tentunya dengan jawaban-jawaban mereka. Di sini saya akan dibantu oleh Bu Friska, bersama Bu Friska untuk menjadi moderator. Ya, silakan Bu Friska. Semoga dari kali ini kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, karena pemimpin itu dinilai selain dari tindakan tapi juga dari ucapan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang buat semuanya. Terima kasih Bapak Gubernur. Ya, sebelum saya bertanya, perkenalkan dulu siapa. Baik, perkenalkan semuanya, nama saya Joy Robert Cornelius dari kelas 8A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Orlando Zuraborel dari kelas 7D. Perasaan sekarang berbuka? Iya. Ya, nama saya Sophia. Iya, Bu akan kasih pertanyaan buat kamu ya. Sebagai calon OSIS dan Wakil. Ya, oke. Nah, bagaimana sih proses Anda bisa mencapai sampai kamu bisa yang menjadi calon OSIS dan wakil OSISnya? Yang tentunya sangat panjang sekali ya Bu, karena kita harus pemilihan dulu dari 4 paslon dan pilih 1. Dan itu sangat perjuangan banget sih Bu. Ya, terus ya dibilang sama Kak Joy ini sangat melelahkan sekali untuk proses untuk majuan depan nanti. Perjuangan berarti yang ini ya sampai kapan ya gitu. Iya, karena dari 4 paslon cuma 1 yang dipilih. Jadi kau pilih nih sebagai pasanganmu ya. Iya. Emang kenapa disebut seperti itu? Kan banyak yang lain yang bisa kau pilih. Sama yang lain. Hah? Iya Bu. Apa yang kau lihat dari dia? Karena aku merasa kalau Orlando itu orang yang tepat dan dan kita itu sama visi misinya Bu, hampir sama. Dan kita itu kedepannya itu mau membuat SMP di K3 itu semakin maju. Lalu kenapa? Kan banyak yang lain. Ya karena Kak Joy ini kayak gimana gitu, kayak cocok gitu buat kedua terus juga misinya kita sama yang Joy, terus pemikiran enggak Kiranya dia. Iya. Jadi sama ya. Satu ya. Alasan kenapa kamu memilih ya ini pasangan Sudah Bu. ya? Oke ya. Lalu pengalamanmu sebagai kepemimpinanmu di sekolah, pengalaman bagaimana? Ada apa? Waktu ke kelasnya? Oh iya Bu, karena saya waktu kelas SD dari kelas 3 sampai kelas 6 saya dipilih sebagai ketua kelas. Dari kelas. Ya. Ya. Trainingnya saya sudah ada 2 pemimpin seperti Dia program udah ada dari SD ya, Iya. dari SD ya. Lalu di SMP? di SMP saya belum, tapi saya mau belajar lebih dalam lagi. Ada ya. Ini program ya. Iya benar. Rani? ya kalau saya sih kalau dia sih ya jangan dulu saya hanya ada di SMP. Oh, ya, di pengalamannya belum ada ya. Iya, SD ya. Dari SMP pengen ya
latihan? Iya. Dengan cara gimana? Dengan cara belajar diam, terus memenangkan perlombaan tentunya. Untuk latar belakang keluarga. Iya. Ini anak kita apa sih? Aku anak keempat dari 7 bersaudara. Saudara ya. Iya. Kerjaan orang tua gimana? Kerjaan, aku mamaku adalah single mom. Masih belum mau. Iya. Nggak ada lagi. Iya, tapi mamaku kerjanya itu mempunyai perusahaan makanan, ATM. Kamu juga perlu bantu ya? Iya. Memajukannya ya. Iya. Kalau orang tuh gimana tuh? Latar belakang Belakangnya gimana? kalau aku sih ya mamaku punya toko, nah kalau papaku juga punya toko ya, perusahaan. Ya, kadang papa juga mensupport mama biar membantu gitu. Orang tuh anak kita sih? Dua Anak kedua, berapa saudara? empat saudara ya. Anak kedua berarti yang masih ada abangnya yang pertama ya. Yang masih ada abangnya. Iya. Kalau kamu nanti terpilih, ya, seandainya kamu terpilih, ya, dari apa OSIS ya, dan akhirnya apa yang Anda lakukan nanti? Kalau aku dan Orlando kita udah sepakat Bu, nanti kalau misalnya kita jadi ketua dan wakil OSIS, kita mau membangun ekskul baru. Ekskul baru? Iya. Gimana ekskul baru? Ekskul tentang Yang apa? public speaking Bu. Publik? Public speaking. Public speaking gitu ya? Iya. Dan seni teater. Teater gitu. Iya. Dan kita juga mau membuat sekolah ini go green ya. Ngobrol. Ya, dengan cara menanam tanaman dan berdalam tadi ya. Dalam biasa, gitu ya. Ngobrol itu berarti tanaman sayuran gitu bisa gitu ya? Oke. Iya, kita bakal tanam hidroponik ya. Hidroponik, ya. Iya. Hidroponik juga kita Ya, jadi kalau kamu terpilih nanti ya, gimana kamu terpilih? Kalau kamu terpilih, Kalau terpilih sih kita nggak bakalan nyerah sih Bu, bakal nyoba lagi. coba lagi ya. kita akan berusaha lebih keras lagi. Apa berusaha lebih keras lagi ya? Tidak boleh menyerah. Tidak boleh pasang nyerah ya. Iya. Ya, prinsip misinya itu ya, jangan pasang nyerah. Oke, baiklah, makasih ya. Oke, nanti ada pertanyaan Bu Rizka ya. Oke, semoga ya kamu dapatkan ya jadi Pak Office ya. Amin. Makan. Ya, makasih Bu. Oke, moderatornya segera bergegas, mungkin ada job di tempat lain, stasiun televisi yang lain. Oke, nggak masalah, waktu adalah uang. Makanya jangan buang-buang waktu dengan memilih paslon yang tidak tepat. Pilihlah sesuai dengan apa yang mereka tawarkan. Ingat, cerminan kalimat jawaban mereka itu adalah hal yang penting. Karena orang mengeluarkan kalimat harus berpikir dan bijaksana. Oke, sekian dari saya untuk kali ini. Sampai jumpa. Oke, jumpa lagi dengan saya kali kedua di sini di acara bincang-bincang dengan para calon kandidat Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun ajaran 2022 tahun 2023. Kandidat nomor 2. Simbolisme anggap dari sebuah kaki, penopang. Semoga mereka ini jadi penopang untuk hal yang baru di SMP Yadika 3, khususnya 1 tahun ke depan. Dari sini kita akan bisa belajar apa yang mereka katakan untuk menjawab pertanyaan dari moderator. Itulah yang mencerminkan mereka 1 tahun ke depan. Untuk itu saya dibantu untuk memberikan pertanyaan oleh Pak Munda sebagai moderator. Saya persilakan Pak. Oke, ayo tangan dong sebelumnya. Saya persilakan untuk kali ini kita bawa waktu ke depan yang sejenak untuk
melihat bagaimana 1 tahun ke depan. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Pak Tanggang untuk waktunya. Sebelumnya gimana kabarnya? Baik. Baik, teman-teman di sini kabarnya gimana? Baik. Baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai nih, kita kenalan dulu deh sama paslon 2 ya. Paslon 2, kenalan dulu. Silakan memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Angel dari kelas 8D. Dan saya Devina Putri Cahyadi dari kelas 7A. Oh, berarti Angel dari 8 dan Devina dari kelas 7. Nah, baik. Sebelumnya kita mau tanya-tanya nih. Saya mau tanya-tanya nih tentang gimana sih kalian buat buat calon OSIS ini. Nah, pertanyaan pertama itu, bagaimana sih proses kalian bisa jadi untuk menjadi OSIS ini, menjadi calon wakil dan ketua OSIS ini? Dimulai dari ketuanya dulu deh. Wow, prosesnya sangat panjang Pak. Ya. Dimulai dari di kelas aku, dan dipilih itu kan 4 orang. Ya. Kemudian aku kan bikin visi misi, kemudian kita presentasiin ke guru-guru. Nah itu guru-guru yang upload. Kemudian Angel terpilih dari kelas 8D. Lalu Angel mencari calon wakil yang rajin. Nah, Angel pikir, Devina ini adalah anak yang rajin dan juga anak yang kreatif. Gitu Pak. Kalau dari Devinanya Hampir gimana? cukup sama dengan Kak Angel. Dari 4 orang membuat visi misi, dipresentasikan, lalu saya terpilih melalui pilihan suara. Oh, berarti 4 orang itu dari satu kelas ya? Dari satu kelas cuma dipilih 4 orang, gak ada yang lain? Iya. Iya Pak. Melalui satu kelompok itu tuh ngevote siapa yang mau mencalonkan diri. Oh, berarti dari kelompok gitu, awalnya dari kelompok. Ya. Yang bagi kelompoknya itu gimana? Pembagian kelompoknya itu awalnya gimana? Dari guru kayak diatur. Oh, udah diatur guru ya? Berarti yang milih cuma teman sekelasnya aja? Iya. Kalau sekelas lain nggak ada yang milih? Sekelas lain, kebanyakan dari guru sih Pak. Oh, dari guru. Oh iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini, kelebihan apa sih yang kalian punya sehingga kalian tuh berani mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS? Silakan ketuanya dulu deh. Calon ketua. Kelebihan saya adalah berbicara di depan umum. Nah, kenapa saya percaya di depan umum? Nah, supaya bisa meyakinkan para anggota SMP tingkat 3. Nah, terus kelebihan saya mempunyai prestasi di juara kelas dan juga juara umum. Oh iya. Kalau Devina gimana? Saya kadang menulisnya lumayan cepat dan rapi juga. Oh. Nah, terus saya juga suka membaca, saya juga suka menghafal. Oh, suka menghafal ya? Iya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kamu pernah nggak punya pengalaman memimpin sebelumnya buat ketuanya? Oh, punya. Pernah sebagai ketua kelas 8. Ketua kelas berarti nyampe sekarang? Sekarang nih aku jadi sebagai ketua kelas 8 deh. Oh, ketua kelas 8 nih. Kalau Devinanya gimana? Aku belum pernah ada pengalaman memimpin. Oh, belum pernah. Jadi ini pengalaman pertama ya? Iya. Semoga menjadi pengalaman yang berkesan. Nah, selanjutnya ini kan ininya banyak ya, alur-alurnya banyak. Kendala-kendala apa saja sih yang kalian temui pada saat kalian mencalonkan diri menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Kadang saya suka gugup bicara di depan umum, kadang saya juga suka melupakan naskahnya. Oh, lupa naskah ya. Kalau Angel? Kendalanya itu adalah waktu, karena kan banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Misalnya kayak ada lomba, kita membuat film, atau ada tugas-tugas sekolah, sama ngapalin visi-misi. Jadi Pak, mepet banget kalau waktu kayak gitu kendalanya. Nah, kan itu mepet tuh. Gimana sih cara Angel buat bagi waktunya? Oh, kalau misalnya nih pas pulang sekolah kan beres-beres dulu, beres dari diri dulu.
Nah di situ aku udah ngapalin visi misi dulu nih untuk sore hari aku ngapalin visi misi. Kemudian malamnya Angel ngapalin untuk lomba pidato gitu Pak. Oh gitu ya. Nah kalau masalah visi misi kami boleh tahu nggak sih visi misi dari Angel dan Devina itu apa? Boleh. Boleh dipaparkan nggak? Boleh. Boleh. Saya mulai ya Kak. Ya boleh. Visi kami adalah menjadikan OSIS SMP Yadika 3 sebagai sarana menampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi yang berprestasi. Juga meningkatkan sekolah menjadi yang berkualitas, berani tampil beda, berakhlak mulia, yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah lanjut kalau misinya? Misi kami adalah menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembinaan rohani. Nah, kemudian mengembangkan sikap OSIS yang sigap, disiplin, dan bertanggung jawab dan bisa dijadikan teladan bagi siswa-siswi. Kemudian melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan yang positif antara guru dan siswa-siswi. Kemudian menjadikan siswa-siswi yang kreatif dan berprestasi di bidangnya masing-masing dengan mengikuti ekskul dan perlombaan yang ada di sekolah agar dapat banyak diminati siswa-siswi dan mampu mengukir prestasi di luar sekolah. Nah, selanjutnya melakukan program Adiwiata untuk menciptakan sekolah yang bersih dan nyaman. Kemudian meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai kegiatan. Oh ya. Nah, Bapak mau tanya nih masalah kedisiplinan. Kan banyak nih siswa-siswa juga yang kurang untuk disiplinnya. Nah, bagaimana caranya buat untuk supaya anak-anak itu mau buat disiplin gitu, teman-temannya mau buat disiplin? Apa sih yang langkahnya mau dilakukan gitu? Menurut Angel, caranya itu kalau kita ingatkan itu jangan kasar-kasar. Jadi kita halus gitu, ingatinnya halus-halus. Kalau misalnya mereka gak bisa diganggu juga, kita buat peraturan gitu. Kalau misalnya dia melanggar peraturan tersebut, ada KPN-nya. Iya, terpaksa melaporkan ke guru. Dia juga terpaksa. Oh, jadi dibikinkan aturan, dibikinkan sanksi dan dilaporkan ke BK ya? Iya. Nah, sebelumnya mau tanya nih tentang latar belakangnya, latar belakang orang tuanya gitu. Oh, kamu anak keberapa, orang tuanya kerjanya apa gitu? Dari Devina dulu deh. Saya anak kedua dari sekolahnya. Ibu saya kerjanya sebagai ibu rumah tangga. Ayah saya bekerja sebagai ibu. Iya. Tadi kamu anak satu-satunya. Saya Anak kedua dari dua orang apa? dua orang. Oh, dua orang. Nah, bontot ya. Iya. Nah, kalau Angel gimana? Angel, saya adalah anak pertama Yang pertama dari berapa saudara? dari dua bersaudara. Oh, belum. Iya. Nah, terus orang tuanya gimana? Kalau mama saya kerjanya sebagai ibu rumah tangga. Kalau papa saya kerjanya sebagai wira swasta. Ya, berapa? Oh, iya. Nah, selanjutnya, nih, kalau ketua OSIS itu kan contoh bagi teman-temannya yang lain. Nah, gimana cara kamu ngasih contoh di sekolah aja? Dari contoh yang baik buat teman-temannya. Oh, dari perlakuan sehari-hari aja. Berpakaian atribut dengan atribut. Nah, boleh. Terus, Itu datang sekolah tepat waktu. nah, tepat waktu ya, disiplin ya. Iya, disiplin. Terus apa lagi? Melakukan aturan yang sudah dibuat. Melaksanakan aturan. Nah, lalu sering mengumpulkan tugas dan tidak pernah mengumpulkan tugas. Oke. Nah, kalau misalnya calon yang Angel dan Devina terpilih, hal pertama apa yang akan dilakukan untuk Yadika 3? Untuk SMP Yadika 3? Mungkin kita bakal selebrasi dulu. Selebrasi. Setelah selebrasi ngapain? Kita akan melaksanakan visi misi dan program kerja yang sudah kami buat. Oh, langsung dilaksanakan. Nah, kan itu kalau terpilih, bagaimana sikap kamu kalau nggak terpilih? Kan kita ada dua pilihan tuh, bisa terpilih, bisa nggak terpilih. Kalau nggak terpilih, sikapnya gimana?
Kalau menurut saya sih ya menerima apa adanya. Iya. Menerima apa adanya. Iya, menerima apa adanya. Nah, kan ada tuh kalau misalnya demonstrasi nggak kepilih marah-marah gitu. Berarti enggak ya? Berarti harus lapang dada kalau nggak kepilih. Iya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yel-yel nih dari paslon 2. Boleh nggak sih kita dengar yel-yelnya? Yel-yelnya berdua aja apa bareng ininya, tim suksesnya? Barangnya dulu. Boleh, tim suksesnya Tim maju ke sukses. depan. Mana tim suksesnya? Ayo. Dan sekarang kita akan mendengarkan yel-yel dari paslon 2. Di sini aja di belakang. Tim suksesnya ada 3 orang. Paslon 2 siap berkolaborasi memajukan nama sekolah. Udah, nah silakan kembali ke belakang. Terima kasih untuk tim sukses dari paslon 2. Nah, kira-kira itu saja pertanyaan dari saya. Saya akhiri dan kembalikan ke Pak Tangga. Oke semua, di sini yang untuk kali kedua sudah sampai di penghujung perbincangan. Nanti ada lagi yang namanya untuk paslon ketiga dan keempat. Dan kali ini saya tutup. Semoga di paslon ketiga dan keempat nanti perbincangannya lebih tajam. Itu harapan kita. Karena kalau perbincangan tajam berarti ada pemikiran yang tajam. Kalau ada pemikiran yang tajam berarti bisa memutuskan atau bisa menyelesaikan segala masalah yang menjadi hambatan, menjadi modal. Oke, sekian dari saya. Semoga di pertemuan ketiga berikutnya kita bisa lebih belajar. Sampai jumpa di kemudian hari. Oke, selamat siang semua SMP di ketiga dan seluruh Jadika yang ada di Indonesia. Hari ini kita mau sedikit bincang-bincang dengan paslon kita. Yang paslon nomor berapa kalian? Paslon 3 Pak. Oke, paslon 3. Sekiranya dari ini kita bisa belajar bagaimana penerapan demokrasi di level tingkat sekolah, khususnya di SMP ketiga. Kali ini saya didampingi, dibantu oleh Miss Eka. Bisa minta tolong Miss Eka sebagai moderator? Miss Eka di sini yang akan memberikan mengarahkan pembicaraan bincang-bincang kita yang sejam ini. Oke, waktu dan tempat kita persilakan. Ayo, beri semangat untuk Baik, selamat siang. Siang juga Bu. Apa kabarnya? Ya baik nih. Alhamdulillah. Oke, ini dari pasal nomor berapa? Nomor 3 nih. Nomor 3. Boleh kita tahu semua di sini nama dan juga kelasnya biar semuanya tahu yang melihat. Ya. Silakan. Perkenalkan nama saya Deskana Putri Amanda, saya dari kelas 8. Perkenalkan nama saya Amara Dera Sosial, saya dari kelas 7B. Oke. Oke. maskernya buka dong Kak. Nah, biar kata biar kenal. Boleh saya minta waktu sebentar ya? Oke, jadi Landa Desanya dan juga Landa Amara menjadi calon ketua OSIS dan wakil OSIS ya untuk periode 2022 dan 2023. Oke, gimana perasaannya? Senang? Senang banget ada Ada deg-degan, kenapa? ya banyak uji cobainnya juga ya, Dicobainnya. seperti penyampaian visi misi, lalu lain sebagainya, pembuatan visi misi, kampanye ke kelas-kelas kakak-kakak kelas gitu kan, lumayan kan. Itu tenaga ekstra ya. Benar. Oke, di
sini saya ada beberapa pertanyaan nih ya, bisa dijawab oleh Desania ataupun Amara. Ya, oke. Untuk pertanyaan pertama adalah gimana sih prosesnya Desta dan Amara bisa berada di posisi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Boleh tahu nggak caranya gimana? Atau prosesnya seperti apa? Tentunya prosesnya pertama-tama kami membuat visi misi juga kami. Oke, Lalu berkampanye kepada kakak-kakak kelas kalian. Selain visi misi sudah dibuat, selain kampanye, apalagi Juga ada disuruh bikin slogan, Slogan. yel-yel. Saya juga berpikir kalau ini nih buat acara hari ini apa gitu acara yang bikin meriah pada hari ini. biar lebih tambah seru ya. Ya, Oke, contohnya yang tadi game tadi ya. Benar. Oke, untuk yang kedua ini, saya mau tanya, boleh tahu nggak kira-kira alasannya kenapa bisa milih Amara pilih Desania, Desania pilih Amara? Bisa klik gitu loh. Oh, yang ini aja deh, yang ini aja deh. Nah, boleh tahu nggak? Oh gitu, jadi sudah ada chemistry nih kiranya ya, gitu ya. Sudah feelingnya sudah dekat gitu. Sebelum hari ini kita juga udah mulai berkenalan. Oke ya. Oke, baik. Boleh di-spill sedikit nggak kira-kira Desania ataupun Amara punya pengalaman untuk menjadi seorang pemimpin atau pernah menjadi ketua organisasi apa di kelas atau di SD gitu ya? Saya jabatan saya cuma sekarang di kelas ketua. Oh, ketua kelas ya. Oke. Desania? Aku dulu sudah jadi ketua kelas beberapa tahun pas SD. Oh gitu ya. Berarti tetap ada basic untuk memimpin. Iya, benar. Berarti melangkah lebih jauh lagi. Ya. Mencalonkan diri lebih jauh lagi menjadi calon ketua OSIS ya, dan wakil OSIS. Oke, baik. Terima kasih. Lalu boleh tahu latar belakang keluarga nih? Ya, boleh cerita sedikit ya kira-kira latar belakangnya. Desania dan Amara. Desania anak berapa? Ayah atau ibu? Adik berapa? Oh, anak ketiga. Dari tiga bersaudara. Berempat bersaudara. Oke, anak ketiga. Oke. Dan swasta. Oke. Rumah tangga. Iya. Oke. Kalau anak sendiri? Saya anak keempat dari kakak selatan, saya anak terakhir. Oh, kamu anak terakhir ya? Iya, Bu. Oh. Pekerjaan orang tua saya Biasa. ya itu ayah saya. Dan saya ibu rumah tangga. Ya. Kamu saya bontot nih. Iya. Bontot ya. Tapi ini ya agak lumayan dewasa. Oke, baik. Terus yang terakhir. Nih kalau seandainya, nih ya, seandainya terpilih nih ya menjadi ketua OSIS dan wakil OSIS, kira-kira ini langkah yang pertama mau diambil apa? Membuat program kerja. Program kerja. Ya. Oke. Program kerja tadinya kayak apa ya? Kira-kira apa tuh langkah dari program kerja yang pertama kali diambil mau dilaksanakan kalau terpilih? Mengadakan lomba-lomba. Oh, lomba OSIS. Yang bisa diikuti seluruh warga. Oh, oke. Jadi kalau seandainya terpilih, hal yang pertama dilakukan mau mengadakan lomba. Ya, sesuai bakat dan minat bakat siswa. Boleh tahu nggak bocorannya apa? Seperti apa ya? Game online. Oh, game online ya. Terus ML, PUBG gitu, ML. Terus
kan karena kita kan siswa-siswa sekolah SMP Tingkat 3 itu kan gemar banget sama namanya bola ya Bu. Ya nanti mungkin kita akan mengadakan lomba tanding bola antar kelas. Oh gitu. Ya. Contohnya seperti game online ataupun olahraga sport ya. Ya. Bola. Gitu ya. Oke, baik, itu saja yang mungkin saya pertanyakan. Terima kasih untuk Desania dan juga Amara atas waktunya. Semoga terpilih menjadi ketua OSIS dan boleh mau yel dulu sebentar pendukungnya. Pasal 3. Pasal 3? Iya, atau dari kamu sendiri nih, ya sendiri. Ayo, supaya semua nih tetap mendukung kamu. Itu, ini kan salah satu marketing juga nih. Iya. Mau maju, pilih paslon 3. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya Desania. Saya sehat selalu, semoga terlaksana visi dan misinya dan amanah. Ya, Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun masih banyak waktu tersisa, setidaknya itu yang bisa kita dapatkan dari kedua paslon ini, dari paslon nomor 3. Semoga apa yang dikatakan dan dijawab itu bisa mencerminkan siapa mereka. Karena 1 tahun bukan waktu yang sebentar, walaupun hanya 365 hari. Setidaknya dari mereka SMP ketiga mereka bisa memberikan warna yang baru. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di paslon berikutnya. Bye. Oke, selamat siang. Kembali dengan saya di sini. Kali ini saya ingin memperkenalkan paslon berikutnya yang akan mengutarakan sesuai nama pertanyaan. Saya harap mereka menjadi yang terbaik walaupun di angka terakhir dari paslon dari 1, 2, 3, dan 4 yang terakhir. Tapi ingat, jagoan datangnya terakhir. Semoga mereka menjadi jagoan penolong bagi warna SMP ketiga. Di sini saya akan dibantu oleh malaikat kita, bidadari cantik mungkin. Dipersilakan Bu Hera. Di sini saya Bu Hera sebagai moderator. Saya harap kita banyak belajar dari pembicaraan mereka. Waktu dan tempat saya serahkan. Silakan. Terima kasih Pak Tangga. Ini Pak Tangga dong semuanya. Selamat siang calon paslon ya. Paslon, selamat siang audiens semua. Apa kabarnya hari ini? Dengan paslon bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Misera, nanti mungkin Misera ya? Ya. Oke. Sekarang mau bertanya-tanya nih. Ini kan kalian kan sedang kampanye tentang calon OSIS dan wakil calon wakil OSIS dan ketua OSIS. Oke. Sebelum Misera bertanya lebih ke arah sana, ke arah nanti yang calon OSIS dan wakil ketua OSIS. Bisa nggak memperkenalkan diri dulu, kalian ini siapa, dari kelas berapa, kepada audiens semua? Sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Arla Kardiati dari kelas 8B. Oke. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Rafael Pradipta dari kelas 7C. Oke, tepuk tangan dong. Siap kita dulu aja ya, sebelum mendalam lagi nih. Oke, siap ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, ini calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS ini teman main atau teman curhat atau teman
aku bisa connect sama Rafael. Oke. Karena waktu MPLS, aku sempat gue lagi berorganisasi menjadi OSIS juga. Oke. Jadi ada 3 kelas gitu. Dan aku dapet nih di kelas Rafael, akhirnya bisa bersosialisasi, terus ngobrol kita pas di untuk kayak paslon ini, misalnya saya sama siapa gitu. Saya kayaknya connect nih sama Rafael karena emang udah kenal gitu kan. Jadi kayak ini Rafael aja untuk jadi kakak saya. Bukan karena orang ketiga ya? Bukan. Oke. Kalau misalnya mau bertanya lagi dengan pertanyaan yang pertama. Siap? Iya. Oke, pertanyaan. Gimana sih prosesnya? Ya, bagaimana prosesnya sampai kalian berdua ini nih hadir di sini ya, sampai titik seperti ini menjadi pasangan duet untuk calon wakil dan ketua OSIS. Gimana prosesnya? Apakah ada kampanye sebelumnya, ngobrol-ngobrol sebelumnya atau bagaimana? Ya, silakan. Untuk ini kayak kan ini kan juga butuh proses kayak buat misi, terus kayak pemilihan paslon tadi, terus kayak bikin kampanye, bikin slogan, dan itu juga yang bikin kita tuh bisa erat banget gitu. Ini Dari ketua ya awalnya. Dari wakil mungkin ada tambahan? Mungkin menurut saya kita bisa dapat ini karena ada P5 untuk kelas tinggi. Ada P5, apa itu P5? Saya lupa lumayan. Berarti ya bisa. P5 kalau misalnya katakan P5 itu program dari kurikulum merdeka ya? Iya, betul banget. Iya, P5 itu seperti apa ya? Apa dari P5? Kita mempelajari tentang demokrasi. Oke. Dan kita belajar cara kita bersosialisasi. Oke. Dan kita cara mengasih tahu kita mempresentasikan sesuatu visi dan misi contohnya itu. Oke. Berarti sebelum hadir di sini berarti kalian sudah punya visi misi dong? Udah. Sudah punya visi misinya? Udah. Kalau boleh tahu juga visi misinya apa? visi kami, Visi dulu deh. visi ya. Visi kami adalah mewujudkan siswa visi SMK 3 yang berprestasi dan berjiwa sosial aktif. Yang kedua, visi kami adalah membangun siswa-siswi SMK 3 yang berdiri berterukur, berprestasi, serta melatih dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Oke. Membangun siswa-siswi SMK 3 bisa berprestasi, bisa berprestasi. Membangun siswa-siswi yang ketiga bisa berprestasi dengan cara apa nih? Dengan cara apa? karena kan kita ada eskul Eskul, oke. misalnya futsal, basket, tangkis, atau apa. Dari situ kan ada lomba-lomba yang bedakan. Ada lomba-lomba. Itu termasuk prestasi. Oke. Seperti itu mungkin ya. Bisa tanya lagi? Oke. Biasanya tidak semua siswa mau mengikuti eskul kan ya? Ada saja mungkin siswa yang nggak mau mengikuti eskul. Nah, tadi kan katanya memajukan siswa itu mengikuti eskul ya. Bagaimana caranya kalian berdua untuk menghandle siswa atau siswi yang tidak mau ikut eskul? Mengajak teman-teman yang belum ikut eskul, mengikut eskul. Kalau sudah diajak tapi kan kita nggak bisa memaksakan. Oke. Jadi mungkin kita bisa alihkan ke eskul yang misalnya kayak besar atau yang lain Yang disukai gitu ya. Yang disukai. Oke. Itu visinya ya. Kalau tahu boleh tahu juga visinya apa ya? Meningkatkan kegiatan keimanan. 2. Mengajak para siswa untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. 3. Membentuk karakter pengurus yang cerdas dan solid. Oke. 4. Menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif dalam belajar untuk menghasilkan siswa-siswi yang berkompetisi dan mandiri sesuai program kegiatan. Dan yang terakhir, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang lebih baik lagi. Oke. Menjadikan lingkungan sekolah sehat ya, membuang sampah pada tempatnya gitu. Iya. Kalau seandainya
nggak semua siswa juga kan berkarakter baik positif. Iya. Ada aja yang iya betul, yang membuang sampah sembarangan lah, ya kan? Yang cuek dengan lingkungannya lah, nggak peduli dengan kegiatan dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi itu? Paling untuk mengatasi hal-hal itu kayak misalnya ini ada yang suka buang sampah sembarangan, mungkin kayak mengatanya kayak ayo dong buang sampah pada tempatnya. Kalau emang sudah berkali-kali mungkin bisa diingatkan lagi dan diingatkan lagi. Tapi kalau memang sudah nggak bisa, mungkin kita akan mengajarkan mereka untuk hidup bersih dan membuang sampah. Oke, kayaknya udah yakin banget ya dengan visi misinya ya. Iya. Yakin berhasil nggak nih? Sedikit yakin dan nggak yakin, tapi Seberapa persen yakinnya, seberapa persen tidak yakinnya? Kira-kira mungkin 78% kayaknya. 78%. Oke. Pertanyaan yang kedua. Kenapa? Mungkin di awal sudah tadi ditanyakan ya. Kenapa kalian memilih pasangan masing-masing? Alasannya apa? aku pribadi sama Pak, karena Oke. saya memang sudah dari awal paling dan merasa kayak cocok nih sama Raka untuk jadi pasangan saya untuk jadi dari OSIS. Mungkin bisa Kalau menurut calon wakil ketua OSIS, Kalau menurut saya itu kita emang udah sering sharing dulu ya tentang visi-misi juga. Jadi pas dia nawarin saya sebagai calon pasangannya, saya setuju aja. ya, setuju aja. Iya. Seberapa yakin kamu memilih Lydia? Apakah kalian mampu nih? Mampu nggak nih menghadapi persaingan? Ada beberapa paslon kan tadi kan? Iya. Yakin mampu nggak dengan kepemimpinannya Lydia sebagai ketua OSIS nanti? Yakin mampu dong. Yakin mampu. Optimis ya? Oke. Optimis. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Sebelum mencalonkan menjadi wakil dan calon ketua OSIS, pernah nggak sebelumnya kalian berdua ini memimpin suatu organisasi, entah itu di lingkungan sekolah, entah itu di lingkungan masyarakat, biasanya kan? Coba. kalau pribadi saya waktu SD pernah menjadi ketua kelas. Lalu kalau jabatan saya di kelas 1 SMP, saya pernah menjadi bendahara saat kelas 7, dan di kelas 8 saya menjadi wakil ketua kelas. Lalu dalam SMP saya juga pernah berorganisasi menjadi sekretaris dalam. Menurut calon wakil ketua OSIS? Dulu saya juga pernah menjadi ketua kelas saat kelas 4 dan 6 di SD ketiga juga. SD ketiga juga. Berarti sedikit banyak sudah mempunyai pengalaman lah ya, Ya. tentang cara bagaimana memimpin orang lain gitu ya. Kan nggak mudah kan dipimpin kan? Ada pertentangan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju kan dengan pendapat yang akan kita ambil. Oke. Pertanyaan yang keempat, boleh tahu dong, Miss Hera, tentang latar belakang keluarga masing-masing. Maaf nih ya. Dari calon ketua OSIS dulu mungkin. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Mama aku single parent. Mama aku bekerja sebagai guru di TK anak ya. Mungkin Kalau saya anak tunggal. anak tunggal? Iya. Weh. Tepuk tangannya, Mak. Anak tunggal. Dengan anak tunggal biasanya semua terpenuhi ya di keluarga ya. Iya. Iya. Coba ceritakan dulu tentang keluarganya seperti apa. Masih sedikit ya tadi ya. Iya. Kalau saya mama saya juga bekerja sebagai pegawai di Sangke. Pegawai di salon. Iya. Oke. Dan mama saya juga kurang tahu tentang pekerjaan papa atau apa. Jadi bisa dibilang saya juga Single parent juga. Iya. Tapi di dalam masih ada bapaknya. masih ada. Masih ada. Cuma nggak tahu di mana. Iya, Ya. bagaimana pekerjaannya dia apa. Oke. Dari tahun berapa kira-kira dari apa? Ini juga ditinggal juga sih, kadang juga mampir, itu pun juga sebulan belum setahun dulu. Tahun lebih. Iya. Yang jelas masih komunikasi lancar Ya, ya. masih komunikasi. Alhamdulillah, berarti ya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, ya. Apa yang pertama kali harus kalian lakukan, ya,
ketika nanti kalian terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS, bagaimana? Apakah dengan cara selamatan? Apakah dengan cara traktir teman? Atau dengan cara langsung bekerja sesuai dengan visi misi yang tadi sudah diutarakan ya? Ya. Untuk ini kita mau menjalankan program kami terlebih dahulu. Oke. Lalu mungkin kalau ada kita akan membuat event tertentu. Event tertentu seperti apa nak? Kayak misalnya 17 Agustus atau hari Kartini akan membuat ini. Lanjut. Mungkin langkah pertama yang jika saya menjadi konsultan otis yang akan saya lakukan adalah saya akan membantu ketua saya dan mengikuti anjuran-anjuran yang sudah dibuat seperti visi dan misi saya, program kerja, dan ya saya akan membantu juga kalau misalkan ada event tertentu. Ada event tertentu. Berarti sudah siap lahir batin ya? Oke, sudah siap mental juga nih? Sudah. Dengan persaingan yang akan datang? Ya. Oke, berarti kalian merasa hebat gitu ya? Yakin? Merasa hebat gitu? Oke. Mungkin pertanyaan yang terakhir, kalau juga seandainya kalian terpilih sebagai ketua dan sebagai wakil OSIS, pertama kali mungkin yang akan kalian ucapkan rasa terima kasih untuk siapa? Ya, ada siapa dulu yang pertama kali? Mungkin puji syukur, mengucap alhamdulillah, puji Tuhan dan sebagainya, atau seperti apa menurut kalian? Kalau seandainya nanti kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, siapa dulu yang harus kalian ucapkan rasa terima kasih? Yang pertama pastinya menjadi ketua pelayanan. Lalu kayak harus merasa nggak sombong pada orang kayak aku ketua nih dan nih wakil aku kayak gini nih kayak gitu. Kita nggak boleh sombong. Ya terus terima kasih kepada guru-guru yang sudah membimbing saya. Mungkin seperti itu. Calon wakil ketua OSIS? Menurut saya juga sama provinsi kita berucap terima kasih kepada Tuhan dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mendukung saya. Gitu, seperti itu. Iya. Yang berarti yang jelas ya, karena sudah dibuat visi misi, berarti harus sejalan dong. Iya. Ya, kalau nanti seandainya kamu sebagai ketua OSIS, kamu sebagai wakil ketua OSIS, ada beda pendapat atau selisih pendapat mungkin, hal yang pertama harus kalian lakukan apa? Seperti apa? Kami akan lebih detail lagi untuk ngobrol gimana sih ini pendapat kamu ini, pendapat aku ini. Kita nggak mungkin dong dua-duanya kita jalani. Mungkin kita akan mengalah dari satu sama lain. Soalnya saya akan membagikan ini, tapi Rafael maunya yang ini. Mungkin ada dari pihak Rafael atau saya akan Oke, terima kasih kepada paslon 4, Lydia dan Rafael. Mudah-mudahan kalian sukses. Ya, kalau sudah sukses nanti ingat dengan visi misinya. Harus bertanggung jawab dengan visi misinya. Mungkin itu saja kali ya dari sekarang. Terima kasih untuk pendapatnya pada juga pada. Oke. Oke, setidaknya kali ini kita bisa melihat perbincangan mereka yang cukup panjang lebar timbang peraturan ini. Bukan perbandingan, mungkin ini yang terakhir karena mereka bisa belajar dari kandidat sebelumnya yang hanya mengutarakan sepenggal. Oke, kali ini saya tutup di paslon terakhir kita. Sampai jumpa di tahun-tahun berikutnya. Kita belajar tentang P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga di tahun depan event ini makin lebih meriah, makin lebih luar biasa, dan makin bisa membuka mata kita akan demokrasi. Sampai jumpa tahun depan. Bye. Sukses buat tahun depan. Ingat, besok tanggal 27 Oktober 2022 adalah
hari yang menentukan bagi masa depan SMP Yadika 3. Tentukan pilihanmu. Demokrasi P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hey kid, don't ever let them get inside your head.